seorang ahli gizi yang sangat terkenal, sangat hebat. Mungkin kalau Bapak Ibu ngintip IG-nya banyak banget ini followers-nya loh, Pak Rey. Yes. Ya, please welcome Ibu Dr. Rita Ramayulis, DCN Magister Kesehatan. Ya, sebelum kita sapa Dr. Rita, saya akan bacakan dulu siapa profil dari Dr. Rita ini. Ya, Dr. Rita Ramayulis adalah seorang nutrisionis atau ahli gizi, kemudian mempunyai banyak sertifikat seperti Zinc, kemudian CHT, Iscantik, kemudian konselor ASI juga. Jadi banyak banget ternyata sertifikasi yang oleh Ibu Dr. Rita. Yaitu Dr. Rita sendiri adalah seorang ibu memiliki 4 orang anak, lahir di Padang Panjang 9 Agustus tahun 1971. Seorang ketua umum ISNA atau Indonesia Sport Nutritionist Association. Jadi ini yang saya tahu sport nutritionist artinya untuk para atlet yang membutuhkan nutrisi. Nah ini ketua ahlinya adalah Dr. Rita, kemudian seorang pengurus organisasi profesi Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi. Kemudian Dr. Rita itu tidak hanya aktif di bidang seperti ini, profesi, kemudian dan banyak association-nya, kegiatannya, tapi Dr. Rita sendiri sudah menulis 36 buku gizi dan kesehatan. Wow, ada 36. Kemudian banyak sekali mendapatkan penghargaan. Saya baca ini, salah satunya adalah Indonesian Platinum Awards dari 3 menteri. Jadi Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan, kemudian Menteri Koperasi dan Usaha sebagai Inspiring, Kreatif, Inovatif, kategori Women in Health Award 2018. Kemudian seorang penulis favorit, Penerbang Plus versi editor. Kemudian mendapatkan penghargaan Peduli Gizi kategori penulis paling produktif oleh Pergizi Pangan 2013. Kalau mau ketemu Dokter Rita di mana aja? Selain di webinar UniHealth, Bapak Ibu bisa bertemu dengan Dokter Rita di Rumah Sakit Royal Progress Sunter, kemudian sebagai di Royal Cafe Healthy Catering Diet Sunter, konsultan gizi Royal Sport Performance Center di Senayan City, dan konsultan gizi Iradat Konsultan. Jadi banyak banget Bapak Ibu, tapi kan kalau kita datang ke dokter, kita harus keluar waktu, kita harus datang fisiknya secara langsung. Nah, ini kita kasih wadahnya supaya Bapak Ibu bisa mengenal lebih dekat lagi dengan Dokter Rita. Dokter Rita, are you ready? Ya, oke, siap Mbak. Kita mulai. Siap Dok, boleh mungkin perkenalkan diri lagi Dok? Iya, oke, siap. Terima kasih Mbak Anissa. Senang sekali berada pada webinar kali ini bertemu dengan Bapak Ibu sepertinya seluruh Indonesia. Jadi ini Bapak Ibu Indonesia Raya. Ya, dan saya sangat senang juga karena topik yang ada pada hari ini adalah topik yang memang sekarang benar-benar harus kita tangani, yaitu terkait dengan bagaimana penanggulangan stunting pada anak, sesuatu yang tidak terlihat tetapi berdampak besar pada produktivitasnya ketika usia dewasa nanti. Nah, tadi sudah dikenalkan, saya seorang nutrisionis Bapak Ibu ya. Jadi kalau bicara tentang makanan, nah saya adalah yang salah satu menguasai bidang itu. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke praktek saya, nanti tidak diberikan resep obat, tetapi diberikan resep makanan atau menu selama 30 hari buat tumbuh kembang, buat tinggi badan, dan lain sebagainya. Ya terkait dengan makanan. Saya kira gitu perkenalannya. Apa saya mulai Mbak Anissa? Boleh, Ya. Mungkin sebelumnya saya bacakan ada yang giveaway tadi nih Dok Oh, ya. siap, silakan. Ya, ini Bapak Ibu sebelum kita mulai acaranya, kenapa saya kasih giveaway biar makin pada fokus nih ikut acaranya, biar dicatat dulu nih. Ya, giveaway alert yang pada suka nanyain kapan lagi giveaway-nya, syaratnya yaitu 1, mengikuti UniHealth Official Webinar Parenting. Tentu, kalau nggak ikut webinarnya gimana saya tahu kalau Bapak Ibu beneran datang nih. Yang kedua, memfollow Instagram @unihealthid dan Dr. Rita Ramayulis. Jadi bisa dilihat @unihealthid dan @Rita Ramayulis. Bener ya Dok ya nama Instagramnya Dok? Ya, benar. Ya, terus nanti nih kan kita akan ada presentasi. Kemudian nanti ada pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi stunting pada anak? Nah, kalau Bapak Ibu yang benar-benar perhatiin nanti bisa jawab
nanti kalau misalnya lihat IG-nya UniHealth update postingan ini, setiap anak adalah anak kita, kemudian caption-nya sudah ditulis cara mengatasi mengatasi stunting pada anak, Bapak Ibu tinggal tulis nama produknya apa sih yang bisa mengatasi stunting pada anak, dan kemudian ajak temannya di tag atau di follow, ajak di tag atau di mention temannya 3 orang. Kemudian temannya tersebut ikutan menjawab lagi, dan jangan lupa untuk tetap follow UniHealth dan Dr. Rita. Periodenya dari tanggal 27 mulai dari hari ini sampai 29 Oktober. Pengumumannya di tanggal 30 Oktober. Hadiahnya apa nih? Hadiahnya adalah 3 orang mendapatkan 1 Starkid Swiss Oil sama 1 Starkid Nutra. Jadi bayangin aja ada 3 orang dapat 1 paket Starkids, dapat 1 paket Starfits. Siapa yang mau? Coba tulis di kolom chat siapa aja yang mau dapat. Nah, 3 orang lainnya itu mendapatkan 1 VJ Fruit Junior, 1 Immuno Junior, dan 1 Makolik Junior. Wow, banyak banget. Benar-benar kebutuhan anak. Kita langsung kasih nih biar sesuai dengan materinya. Jadi jangan lupa siapa yang mau ikut, itu langsung ditulis di kolom chat, ajak temennya. Jangan lupa, mumpung masih berlangsung, follow Dr. Rita, follow UniHealth ID. Oke, banyak banget ternyata. Oke dok, kayaknya kita bisa mulai. Ya, oke. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Ini luar biasa ya. Jadi kita akan berikan materi kepada Bapak Ibu untuk tumbuh kembang optimal anak-anak kita, tetapi kemudian Bapak Ibu juga mendapatkan kesempatan hadiah dari UniHealth. Luar biasa sekali. Baik, saya akan mulai materinya. Kita akan banyak tanya jawab nanti Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Raymond dari UniHealth dan Mbak Anissa tentunya dan semua tim yang bertugas. Kemudian tentu seluruh Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Saya salam dulu ya, salam untuk semua, semangat pagi. Dan memang sebaiknya kita selalu semangat pagi. Nah, tema yang kita angkat hari ini adalah, boleh kita lihat slide-nya, setiap anak adalah anak kita. Kenapa tema ini kita angkat Bapak Ibu? Karena ini terkait dengan situasi di mana di Indonesia pada hari ini telah mengalami situasi anak-anak yang kekurangan gizi pada area triple burden. Jadi saya katakan bahwa semua bangsa itu memiliki masalah gizi pada anak-anak mereka. Semua bangsa Bapak Ibu. Tetapi ada yang cuma 1 masalah gizi atau hanya one, dan ada juga yang double. Tapi ada juga yang triple. Nah, Indonesia termasuk negara yang mempunyai masalah gizi triple. Apa itu triple Bapak Ibu? Banyak yang kurang gizi, ada yang anemia, kemudian juga ada yang kurang vitamin A, kurang yodium ya. Tetap itu ada yang kurus juga, kurang energi dan protein. Ini adalah kekurangan gizi. Tetapi kemudian ada juga yang kelebihan energi, obesitas, overweight ya, itu juga masalah gizi. Nah, yang ketiga yang paling berdampak pada masa depan anak-anak kita yaitu stunting. Stunting ini suatu keadaan yang tidak bisa diperbaiki. Jadi benar-benar gizi dia di 1000 hari pertama kehidupan itu harus kita penuhi. Kalau tidak, kita tidak punya kesempatan untuk memperbaikinya. Apalagi hari ini Bapak Ibu, zaman pandemik, semua anak-anak mendapatkan exposure yang lebih banyak dari virus gitu ya. Sehingga kalau mereka tidak memiliki imunitas yang baik, tentu semakin membuat mereka beresiko untuk mengalami masalah yang ke triple burden ini tadi. Baik, kita lihat slide pertama. Ya, boleh dibantu. Jadi ini kita lihat Bapak Ibu seorang anak. Jadi saya ingin katakan, anak-anak kita kalau ditanya apa harapan bunda dan ayah terhadap anak, jawabannya pasti semuanya ingin anaknya menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, ya kan? Itu kan kalimat yang pada umumnya kita sudah hafalin itu, berguna bagi nusa dan bangsa. Doa pun begitu pada umumnya. Baru nanti ada hal spesifik yang kita minta. Tetapi tentu saja berguna itu berarti ada hal yang bisa digunakan dari si anak itu tadi. Nah, salah satu yang akan dibawa oleh si anak adalah kecerdasan Bapak Ibu. Dan ternyata kecerdasan pada anak itu Tuhan ngasihnya majemuk. Jadi majemuk itu banyak banget kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Tetapi kalau kita lihat kadang-kadang anak itu kok cerdasnya cuma di A ya, di B enggak tuh, di C enggak tuh, karena kita lupa mengoptimalkan itu semua. Atau pada masa bulan-bulan kecerdasan itu sedang naik, anak sakit.
atau masa pada saat hari-hari di mana kecerdasan itu mulai terlihat, anak sakit. Nah, tentu saja kondisi sakit membuat kecerdasan itu tidak menjadi optimal. Bapak Ibu bisa lihat ya, ada kecerdasan linguistik dalam berbahasa, logika, logis berpikirnya si anak, kinestetik, gerak dia ya, gerak dia terkait dengan kontrol gerak dan koordinasi gerak ya, kemudian spasial, musikal, musik pun kecerdasan anak. Eksistensial ya, kemudian naturalis, naturalis ini kemampuan anak memahami keadaan lingkungan Bapak Ibu. Dan kemudian juga ada interpersonal dan intrapersonal. Ini menjadi penting pada hari ini Bapak Ibu, karena kalau kita bicara intrapersonal, kita bicara bagaimana anak itu cerdas dalam memahami perasaannya tadi. Banyak loh anak-anak yang tantrum Bapak Ibu karena dia tidak bisa memahami apa yang dia rasakan gitu. Nah, ada juga kecerdasan interpersonal. Pasti Bapak Ibu senang dong kalau Bapak Ibu misalnya sakit atau lesu lalu seorang anak mendekati, "Mama sakit ya? Ayah sakit ya? Ayah lagi sedih ya?" Kalau ada anak yang berkata begitu, orang tua akan merasakan perasaan yang luar biasa. Kenapa ada anak yang mengatakan begitu? Karena dia cerdas. Cerdas apa? Cerdas interpersonal. Dia sangat paham apa yang terjadi pada orang-orang di sekitar dia. Dia bisa memahami perasaan orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan kecerdasan interpersonal. Nah, kalau kita melihat banyaknya kecerdasan pada anak, tentu kita tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Nah, apa yang dibutuhkan oleh anak, Bapak Ibu? Ini yang dibutuhkan oleh anak. Bagaimana kita memberi mereka kepercayaan, bagaimana kita memberi mereka cinta. Nah, terkait cinta ini tidak hanya cinta yang diucapkan, tapi cinta yang dalam bentuk bagaimana dia merasakan denyut nadi kita, detak jantung kita, tatapan mata kita, itulah cinta yang sesungguhnya. Bapak Ibu saya kasih rahasia ya, anak yang sering dipeluk ibunya atau bapaknya, yang sering bersentuhan kulit dengan orang tuanya akan punya rasa percaya diri yang tinggi. Karena cinta itu membuat dia menjadi lebih tak paham dengan keberadaannya. Rasa aman, perlindungan orang tua, perhatian, mental stimulation. Jadi mental stimulation itu bagaimana kita merangsang, menstimulasi emosi-emosi yang dia miliki untuk dikeluarkan dengan cara baik gitu ya. Kan kita sering bilang, udah stop, jangan ngomong banyak lagi. Nah, itu menghambat mental stimulation-nya dia. Lalu yang terpenting, tentu semuanya ini harus punya pondasi yang kuat Bapak Ibu. Pondasi yang kuat ini yang dibangun dengan gizi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, aduh dulu waktu proses pembentukan menjadi janin itu hanya satu sel loh ya. Jadi dari sperma sama ovum jadi satu sel. Tapi sekarang menjadi miliaran sel. Pertanyaannya, siapa yang bikin dia menjadi miliaran sel? Yaitu tadi zat gizi yang ada pada makanan itu tadi. Nah, kita lihat berikutnya Bapak Ibu. Sekarang kita berharap sangat ideal, tentu. Dan setiap anak ini adalah anak-anak kita yang selamatkan masa depan. Tapi bagaimana dia menyelamatkan masa depan? Ini kan masa depannya masa depan dia, masa depan dia dan orang sekitarnya, dan kalau masa depan dia dan orang sekitarnya baik mempengaruhi masa depan bangsa. Jadi ini sangat sangat saling terkait satu sama lain. Caranya adalah untuk menyelamatkan masa depan mereka, stop stunting pada anak. Nah, Bapak Ibu mungkin bingung apa itu stunting gitu, tapi sering dengar kan? Nah, tak cuman kalau yang berada di masyarakat itu pendek. Oh, bukan pendek aja. Atau ada yang bilangnya juga stunting itu bodoh. Oh, bukan bodoh aja. Oh, stunting itu kerdil. Bukan, bukan kerdil aja. Inilah stunting Bapak Ibu. Mari kita lihat slide berikutnya. Stunting itu suatu keadaan kekurangan gizi kronis Bapak Ibu. Jadi dia kekurangan gizi itu bisa 1, 2, 3 tapi berlangsung lama dan tidak terlihat gitu. Dampaknya apa Bapak Ibu? Tumbuhnya gagal, kembangnya gagal. Dua hal itu tadi dampaknya. Nah, gagal tumbuh terlihat. Nanti tinggi anak ini lebih pendek dari usianya dia. Mestinya usia dia itu dia tingginya di usia 2 tahun misalnya sekitar 75 cm. Dia cuma 70 cm. Nah, ini ada hubungannya dengan stunting. Tapi ntar dulu kita cek dulu. Dia gagal kembang juga nggak sih? Mestinya stunting itu disertai dengan gagal kembang. Jadi punya tingkat kecerdasan rendah. Biasanya Bapak Ibu terlihat dari apa-apa itu responnya lamban. Kemudian sering gagal fokus dan tidak berani natap mata kita gitu ya. Jadi nggak mau berpikir. Nah, itu adalah gagal kembang. Jadi gagal tumbuh dan gagal kembang. Itulah yang kita sebut sebagai stunting tadi. Nah, sekarang kita lihat kalau anak gagal tumbuh, anak gagal kembang, stunting, apa yang akan terjadi? Ini Bapak Ibu, jadi anak stunting itu
dia akan mudah mengalami sakit berulang dan mudah terkena infeksi. Jadi tubuhnya rentan. Makanya hari ini dikatakan Indonesia itu 1 dari 3 anak itu stunting, tapi banyak ibunya yang nggak tahu kalau anaknya itu stunting. Nah, sekarang dengan kejadian dari pandemi, diprediksi angkanya semakin naik. Indonesia sekarang berada pada angka 27% untuk stunting. Nah, sekarang itu kan 1 banding 3 ya, 27% di atas 25%. Nah, kemudian sekarang pandemi diprediksi naik angkanya akan di atas 30%. Mencemaskan sebenarnya situasi. Dan kalau anak stunting Bapak Ibu, nanti mudah obesitas di hari dewasanya. Jadi ketika dia anak-anak nanti dikasih makan lebih dia akan gampang gemuk. Dan kemudian mudah mengalami penyakit seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan pembuluh darah. Nah, saya kasih bocoran nih. Penyakit ini Bapak Ibu, ini adalah penyakit orang tua. Yang hadirnya ketika kita tua, kalau ditanya, kapan kita tua? 60 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau 60 tahun hipertensi, ya sudah saatnya. 60 tahun diabetes mellitus, emang udah saatnya. Tapi kalau anak-anak stunting Bapak Ibu tidak menunggu 60 tahun. 15 tahun sudah ada yang hipertensi. Kemarin kami menemukan kasus anak stunting 15 tahun hipertensi. Nah, itu akan membuat perekonomian mereka akan terkuras itu Bapak Ibu. Karena penyakit sudah dari umur 15 tahun. Nah, yang paling kita sayangkan lagi, anak-anak stunting itu menjadi tidak produktif Bapak Ibu. Lalu tidak memiliki daya saing. Saya khawatir banget dengan tidak memiliki daya saing. Kenapa demikian? Bapak Ibu bisa lihat ya, hari ini itu di Indonesia pekerja asing boleh masuk loh ya. Jadi siapa aja boleh. Bapak Ibu miris gak sih kalau kemudian dia bersaing dengan anak kita yang gak memiliki daya saing. Lalu siapa nanti penguasa di negara ini? Bisa jadi bukan orang kita gitu. Nah inilah yang saya khawatirkan. Nah apa akibatnya Bapak Ibu? Sistem kekebalannya nggak matang, organ tubuhnya juga, lalu akan mengurangi pendapatan dia. Penelitian mengatakan anak stunting akan mengalami pengurangan pendapatan hingga 20% Bapak Ibu. Dan ini artinya kemiskinan antar generasi akan terjadi kalau anak-anak stunting kita tuntaskan hari ini. Nah, oleh karena itulah sampai presiden kita angkat bicara Bapak Ibu terkait stunting. Mari kita lihat. Ini adalah komitmen peningkatan status gizi di masyarakat kita, terutama untuk rencana pembangunan jangka menengah ya yang 2020-2024. Kita memang di 2020 sampai 2024 ini harus fokus pada anak. Makanya tadi Unihel mengangkat tema anak itu adalah anak kita. Karena memang di 2020 sampai 2024 pemerintah kita berkomitmen untuk meningkatkan status gizi pada anak-anak ini karena mencegah terjadinya keadaan stunting itu tadi. Nah, sekarang kita lihat lagi slide berikutnya Bapak Ibu. Seperti apa sih karakteristik anak kita? Bapak Ibu lihat banget ini ya, jangan sampai kecolongan. Nah, kecerdasan anak di 2 tahun pertama dia 70% Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baru tersadar nih, oh nanti makanan bergizinya saya berikan setelah 2 tahun, saya catch up, tinggal 30% lagi kesempatannya. Atau ada yang kebablasan, pas 5 tahun baru dia sadar, oh anak saya itu harus dibikin cerdas, dikasih gizi yang terbaik. Wow, sudah 90% loh kecerdasannya terbentuk. Kalaupun diberi makanan bergizi setelah itu, untuk kecerdasannya hanya 10%. Tapi untuk tingginya masih bisa kalau kecerdasannya tidak lagi, hanya 90%. Jadi jangan sia-siakan kesempatan anak kita di usia 1000 hari pertamanya ini, 2 tahun pertama sampai 5 tahun pertamanya ini tadi. Nah, ya, kemudian kalau yang terjadi pada anak kita lagi ketika dia usia 2 tahun Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, setengah dari tinggi badan dewasanya udah diambilnya di 2 tahun itu tadi. Jadi dia akan mencapai setengahnya lagi. Jadi kalau di 2 tahun itu dia pendek, maka diprediksi dia pendek nanti. Kecuali Bapak Ibu bawa dia ke ahli gizi ketika usia 11 sampai 13 tahun. Bawa ke ahli gizi ketika anak laki-laki usia 13 sampai 15 tahun. Itu kita bisa catch up tingginya. Bisa mencapai 11 sampai 16 cm per tahun. Tapi hanya tingginya. Otaknya nggak bisa lagi karena sudah 90%. Paling hanya bisa distimulasi. Jadi kata kunci ini menguatkan Bapak Ibu untuk mau berkorban pada anak di pertama kehidupannya ini. Nggak apa-apa uangnya buat anak dulu aja. Karena ini nggak bisa kita reversible nantinya. Seperti itu. Kita lihat lagi. Waspada tentang stunting yang menyebabkan lintas generasi. Bapak Ibu ketika anak itu stunting, maka nanti waktu dia menjadi remaja, dia remaja stunting. Ketika dia hamil, maka dia akan membuat janinnya juga stunting. Lalu nanti akan dia melahirkan bayi yang berat lahir rendah, cikal bakal stunting juga. Itulah dikatakan stunting bukan genetik,
Tapi stunting penyakit lintas generasi. Nah, itu yang kita harus putus rantainya dari awal kehidupan pertama ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara mencegahnya. Nah, ini tahu yang dikuiskan nanti, Bapak Ibu ayo menyimak cara mencegah stunting. Yang pertama, cara mencegah stunting adalah cukupi gizi untuk pertumbuhan anak. Oke Bapak Ibu, untuk pertumbuhan anak. Nggak sulit. Hanya 2 zat gizi untuk pertumbuhan anak yang paling dibutuhkan. Yang pertama adalah protein, yang kedua adalah kalsium. Sekarang kita lihat protein ada di mana, kalsium ada di mana. Oke, ini nggak boleh kurang nih untuk anak. 1. Protein ada 2 jenis Bapak Ibu. Ada protein hewani, ada protein nabati. Nah, protein hewani, daging sapi, ayam, ikan, udang, telur, susu. Ya, makanya dikatakan anak itu di dalam Kementerian Kesehatan sendiri telah melakukan proses pembagian makanan sehari untuk anak. Itu salah satunya adalah pemberian susu. Jadi susu berdiri sendiri. Walaupun kita tidak menggunakan slogan 4 sehat 5 sempurna, tapi susu merupakan bagian khusus untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani. Nah, lalu protein nabati ada kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, tempe. Ini adalah makanan yang harus kita berikan pada anak. Berapa jumlahnya? Nanti Bapak Ibu akan lihat. Jadi ini baru jenis-jenis yang saya beritahu. Sekarang kita pindah ke kalsium Bapak Ibu. Proteinnya oke nih, kalsiumnya nggak dapet. Wah, nggak bisa. Karena protein itu membangun struktur sel tulang dan tulang itu harus diisi oleh kalsium di dalamnya. Baru dia bisa tinggi. Karena ujung tulang itu kan masih belum tertutup. Jadi tinggi terus sampai usia 18 tahun. Nah, makanan sumber kalsium cuma ada 5 Bapak Ibu, sisanya itu nggak ada kalsiumnya. Jadi kalau anak-anak nggak makan salah satu dari 5 ini, sudah pasti kekurangan kalsium. Ya, yang pertama susu. Memang paling tertinggi itu di susu Bapak Ibu, sampai 358 miligram per gelas. Apalagi susu yang khusus kegunaannya. Jadi susu khusus itu kadang-kadang dia berikan fortifikasi kalsium lagi. Jadi lebih tinggi lagi. Nah, kemudian olahan susu seperti keju juga tinggi. Tapi keju kadang-kadang nggak bisa berlebihan kita berikan karena proses pembuatan keju menghasilkan natrium yang berlebih juga. Tapi kalau susu masih bisa sampai 3 gelas per hari kita berikan. Nah, kemudian pada ikan teri yang dimakan pakai tulang, tinggi kalsiumnya, tapi anak-anak nggak suka dan orang tua juga jarang mengenalkan makanan ini. Nah, tempe ada kalsium Bapak Ibu 78, tapi tempe yang diberikan pada anak-anak cenderung nggak ada kalsiumnya. Kenapa? Tempenya diorek, tempenya digoreng tepung, ya kalsiumnya rusak gitu ya. Brokoli juga merupakan sumber kalsium. Nah, ingat-ingat tuh Bapak Ibu, itu cara kita untuk menangani stunting yang pertama. Nggak selesai di situ, cara kedua kita untuk mencegah stunting. Cukupi kebutuhan gizi untuk perkembangan otaknya. Nah, untuk perkembangan otak Bapak Ibu, banyak yang bekerja. Koordinasi antara vitamin C, B1, B3, B6, biotin, B12, magnesium itu berkolaborasi mendukung fungsi normal dari sistem saraf. Tapi ada juga yang berperan untuk kognitif normal, zat besi dan zinc. Jadi Bapak Ibu kalau cari susu, cari kandungan ini, cek tersedia atau tidak gitu ya. Lalu kemudian yang paling penting yang saya highlight merah itu tadi, karena ini langsung mendukung pada perkembangan otak, yaitu DHA, omega 3 dan omega 6 yang berada pada keseimbangan yang bagus Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu pilih dari makanan lain selain susu, itu omega 3-nya itu dengan 6 kadang nggak sebanding. Nah, ini justru prosesnya tidak semaksimal yang omega 3, omega 6 yang telah dibuat sebanding pada produk susu Bapak Ibu. Ya, ini langkah kedua kita. Mari kita cek pertama di mana makanan omega 3 itu ada. Lihat omega 3. 1, ada pada aneka ikan. Tapi anak suka kecolongan Bapak Ibu karena ikannya digoreng. Omega 3-nya 70% rusak pada ikan yang digoreng. Alpukat tinggi omega 3. Pertanyaannya, berapa sering Bapak Ibu memberikan alpukat pada anak? Jarang, ya. Lalu pada olive oil. Nah, olive oil tinggi, tapi Bapak Ibu pakai kayak apa? Kalau dipanaskan, dipanggang, rusak omega 3-nya. Hanya bisa dioles. Nah, omega 3 terdapat pada susu secara alami juga Bapak Ibu dan terutama susu. Nah, jadi alaminya itu terutama pada susu yang mendapatkan makanan khusus.
Makanya Bapak Ibu kalau beli susu juga mesti cek, ini susunya dari sapi yang mana nih? Jangan sapi abal-abal Bapak Ibu, karena makanan sapi menentukan susu itu kayak apa nantinya. Kalau dia berasal dari sapi yang diternak khusus, pasti makanannya kayak omega 3, maka susunya kayak omega 3. Nah, kalau saat proses pembuatan susu itu ditambahkan lagi omega 3, semakin jumlah omega 3-nya baik untuk mendukung tumbuh kembang si perkembangan si otak si anak tadi ya. Nah, kita lihat zat gizi lain Bapak Ibu untuk imunitas anak. Ada setelah kita bicara tentang omega 3, maka cara ketiga untuk menangani stunting adalah imunitas. Jadi saya katakan gini, Bapak Ibu berikan zat pertumbuhan oke banget, protein, kalsium oke, omega 3 oke, vitamin lain oke, tapi anak sakit. Saya katakan, setiap anak sakit gagal tumbuh sekian persen, gagal kembang sekian persen. Minggu depan sakit lagi Bu Rita, gagal sekian persen. Bulan depan sakit lagi Bu Rita, gagal sekian persen. Jaga anak-anak ini di 2 tahun atau 5 tahun kehidupannya, jangan sering sakit. Kadang-kadang orang tua bilang, itu mah perkembangan normal Bu Rita, anak ini kan imunitasnya belum kuat. Betul, anak ini imunitasnya belum kuat, tapi dia nggak boleh diberi kesempatan sakit berulang. Karena kalau dia sakit berulang, maka tumbuh kembang yang tadi cepat akan melambat. Nah, oleh karena itu kita mesti penuhi imunitas zat gizi untuk imunitas anak. Ini Bapak Ibu, ada zinc, ada vitamin D yang bisa kita peroleh dari berjemur. Sudahkah anak Bapak Ibu diajak berjemur? Oke ya. Lalu selenium, vitamin C, zat besi dan vitamin A. Nah, kita lihat satu persatu makanannya. Slide. Nah, jadi Bapak Ibu tuh terbantu nih, saya udah kasih contoh-contohnya, tinggal mengeksekusi mau melakukan apa tidak gitu ya. Nah, vitamin A ada pada susu Bapak Ibu, itu tinggi vitamin A. Kemudian dalam bentuk karotenoid ada di wortel dan ada di kuning telur. Makanya anak boleh diberikan kuning telur, jangan dilarang. Nah, ini berperan dalam pemeliharaan sel epitelnya, menjaga sel mukosa saluran cernanya dia Bapak Ibu. Nah, mukosa saluran cerna itu mencegah zat-zat asing masuk melalui saluran cerna. Nah, vitamin A jadi diketahui Bapak Ibu, kalau anak-anak kita ini kurang vitaminnya Bapak Ibu, di dalam tubuhnya itu kan ada sel-sel imunitas tuh. Nanti makrofagnya itu meningkat. Nah, ini sumber inflamasi. Ini yang kita jaga Bapak Ibu. Nah, lalu masuk vitamin C nih. Vitamin C ini yang melindungi sel anak itu dari radikal bebas supaya sel anak ini tidak rusak Bapak Ibu sehingga tidak sakit ya kan? Nah, kalau anak sakit kan berarti pertanda ada selnya rusak. Nah, itu bisa kita ambil dari makanan-makanan seperti kiri ini, jeruk, kemudian pepaya ataupun tomat. Nah, kalau Bapak Ibu katakan, "Aduh Bu Rita, anak saya nggak suka itu," ya terpaksa harus mencari produk-produk yang kemudian mengolah zatnya yang berasal dari sumber sayur dan buah. Nah, itu kan solusinya, tapi kita harus memenuhi itu. Nah, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Nah, zinc. Zinc itu ada pada susu juga, ada pada ikan juga, ada pada tempe juga. Nah, dia merupakan imunostimulan biologik. Jadi nggak perlu pakai zat-zat stimulan-stimulan yang dari kimiawi karena dari zinc itu dia bersifat imunostimulan. Makanya di produk-produk yang ada tambahan zincnya sangat baik diberikan pada anak-anak ya. Jadi dia merangsang fungsi imunitas anak kita, pembentukan protein yang didapat dari makanan tadi dia bisa memfasilitasi pembentukan tanpa kerusakan gitu Bapak Ibu ya, dan aktivitas dari banyak komponen enzim itu bahan bantuan zinc. Nah, juga zat besi. Kalau anak ibu anak-anak balita ini resiko untuk defisiensi zat besi. Kalau dia resiko defisiensi zat besi dia akan ini Bapak Ibu, gagal fokus, gampang capek, lelah, kemudian tubuhnya tidak teroksigenisasi dengan baik. Nah, itu bisa dari susu yang fortifikasi zat besi, bisa dari daging merah, bisa juga dari bayam. Nah, ini adalah zat-zat yang nggak boleh kurang pada anak. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, aduh Bu Rita susah ngafalin satu-satu nih, ya harus ini zat besi. Oke deh, saya berikan yang nggak susah aja. Semua yang tadi saya sampaikan dirangkum di sini Bapak Ibu. Jadi setiap hari anak itu mendapatkan makanan beragam. Oke Bapak Ibu, itu ada yang karbohidrat kompleks, ada yang protein hewani itu porsinya sudah ada, yang susu dan hasil olahannya,
Nah, di sini saya tuliskan susu dan nasi olahan 1 sampai 2, tetapi ada susu jenis tertentu yang sudah lolos dari BPOM, itu dibuat di labelnya itu bisa sampai 3. Nah, Bapak Ibu kalau yang beli seperti itu lebih moderat ya, jadi kita nggak khawatir lagi karena boleh sampai 3. Jadi nanti dicek jenis susunya. Ini kan kita bicara susu secara umum, tapi susu-susu yang bernilai nutrasetikal itu kan bisa diberikan lebih dari 2. Nah, kemudian protein nabati, lalu sayur, buah, gula sebatas mungkin saja, tidak perlu yang berlebihan, dan kemudian minyak juga tidak perlu berlebihan. Itulah kelompoknya. Gampang kan Bapak Ibu, berikanlah 24 jam itu, ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Nah, apakah stunting bisa dicegah hanya dengan memberikan gizi seimbang saja? Tentu tidak, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena stunting itu sendiri berasal dari makanan yang nggak seimbang, juga karena dia penyakit infeksi. Nah, jadi kalau dia makannya udah keren nih, protein udah cukup, kalsium udah cukup, tapi dia sakit mulu gitu ya, maka dia bisa stunting juga Bapak Ibu. Nah, ini 3 penyakit, 2 penyakit yang banyak di Indonesia. Diare, ISPA masih tinggi tuh pada anak-anak kita Bapak Ibu ya. Dan kemudian ada 42% yang belum dapat imunisasi lengkap. Nah, ini berdampak pada stunting. Jadi saya sarankan, kalau begitu Bapak Ibu harus cerdas. Oke lah, pilih makanannya yang kandungan protein, kalsium lengkap semua, tapi jangan lupa pilih yang bersifat nutrisetikal, yang bisa melindungi anak dari diare, yang bisa melindungi anak dari ISPA, gitu ya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu kuatkan imunitas anak dengan memberikan makanan yang punya nilai fungsional. Jadi makanan nilai fungsional itu artinya makanan ini nggak sekedar memenuhi kebutuhan gizinya, tapi punya fungsi khusus. Apa fungsi khusus yang kita harapkan agar anak tidak diare, agar anak tidak ISPA? Ya, 3 hal ini Bapak Ibu. 1, zat yang ada pada makanan tersebut meningkatkan kesehatan saluran pencernaan. Ya, itu biasanya dilihat dari nanti beberapa fitokimia di dalamnya. Mengandung zat fitokimia seperti temulawak misalnya, itu salah satu zat fitokimia yang baik dari rempah ya. Kemudian memberikan makanan dan minuman organik. Jadi kan makanan itu juga ada yang dipanen organik, ada yang tidak Bapak Ibu. Kalau kita berikan organik kita udah aman, anak tidak terkena inflamasi. Inflamasi kan sumber untuk membuat anak menjadi terinfeksi. Nah, 3 kata kunci itu dipegang banget Bapak Ibu, selagi kita bisa memilih, kenapa tidak? Nah, saya berikan satu pernyataan tentang susu nutrasetikal Bapak Ibu. Jadi susu nutrasetikal mulai berkembang di kita ya, karena memang susu ini bernilai fungsional. Jadi dia tidak semata-mata memenuhi kebutuhan gizi, tapi dia memberikan perlindungan lebih pada anak. Kenapa demikian? Karena dia mengandung senyawa bioaktif. Jadi dimasukkan ke dalamnya senyawa bioaktif. Senyawa bioaktif itu diambil dari rempah, kemudian diambil juga dari beberapa zat-zat kimia lain yang bersifat fitokimia. Nah, ini yang kemudian memberikan perlindungan tambahan pada anak-anak Indonesia. Nah, Bapak Ibu kira-kira demikian penyampaian saya lebih kurang Bapak Ibu terkait dengan bagaimana kita mencegah stunting dengan selalu mengoptimalkan tumbuh, kembang, dan perlindungan pada anak itu tadi. Kita lihat slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini saya di Jakarta praktek pada 4 tempat. Kita lihat slide berikutnya lagi. Nah, ya, inilah tema atau hal yang kita angkat pada hari ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tentu di dalam diskusi ini tidak lengkap kalau tidak tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu punya keluhan-keluhan khusus, maka untuk sesi tanya jawab saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Anissa. Masih di mute Mbak Anissa, boleh di unmute dulu. Ya, terima kasih banyak Dokter Rita atas pemaparan materinya loh. Saya langsung terkejut, ternyata saya juga sendiri banyak mendapatkan informasi-informasi baru nih Dok. Ya, selanjutnya Bapak Ibu pasti dari tadi mendengar kata susu nih, dokter di paparannya Dokter Rita sendiri sudah dijelaskan bahwa susu itu bisa ada di kalsium, kemudian bisa kemudian ada zinc, itu bisa kita ambil dari susu, kemudian bisa kalsium, vitamin D itu bisa salah satunya diolah dari susu, diambilnya. Nah, sekarang bagaimana sih cara memilih susu yang aman untuk anak? Ingat, kalau buat anak itu selalu pilih yang aman. Jangan berikan yang sembarangan susunya, jangan memberikan yang
hanya sekedar susu tapi tidak diberikan nutrasetika atau tambahan-tambahan fungsional yang memenuhi kebutuhan anak. Ya, kalau kurang dari 1 tahun tadi, yang kita dengar dari pernyataan Dokter Rita bahwa 1000 hari pertama adalah fungsi, benar-benar harus kita jaga perkembangannya, nutrisinya harus benar-benar dicukupin. Tapi selalu ingat, kurang dari 1 tahun, makanan yang paling terbaik atau nutrisi yang paling baik tetap didapatkan dari ASI. Jadi, kalau kurang dari 1 tahun, itu tetap adalah sebagai hal yang paling penting. Tapi ketika dari lebih dari 1 tahun, terutama tadi usia 2 tahun sampai 5 tahun, kecerdasan anak itu sangat-sangat perkembangannya sangat, signifikan sekali naiknya. Makanya tadi sehingga di 2 tahun pertama itu 70%, kalau nggak salah tadi 70%, sedangkan di 5 tahun perkembangan sudah mencapai 90% kecerdasan anak. Nah, dari itulah berarti kita simpulkan bahwa satu, untuk mencukupi nutrisinya selain dari makanan-makanan yang tadi dokter itu sudah sebutkan, ada karbohidrat kompleks, kemudian tadi ada buah, kemudian ada sayur, terus ada minyak. Nah, itu semua dicukupin dengan susu nutrasetika. Nah, susu nutrasetika itu pilihlah yang selalu yang aman. Aman itu yang kayak gimana? Karena tadi susu itu berpengaruh pada perkembangan otaknya, tadi di usia 2 sampai 5 tahun, 1000 hari pertama perkembangan otak sedang mencapai masa optimal, kemudian tinggi badan hingga tadi usia 11 tahun, masih 15 tahun masih bisa dikejar, tapi sebaiknya memang di 1000 hari pertama itu nutrisinya sudah diberikan, sudah didukung, kemudian berat badan yang ideal. Jadi jangan sampai dari ketiga hal ini Bapak Ibu tidak memberikannya kepada anak. Jadi penuhi 3 kebutuhan anak yaitu otaknya untuk, grow, kemudian tinggi badan grow, kemudian berat badan itu gain, dan kecerdasan otak itu adalah smart. Ingat 3 kata kuncinya. Stunting, umurnya sama tapi beda tinggi. Tapi ternyata di balik hal itu semua, ada lagi tadi tentang kecerdasan, kemudian kesehatan. Itu berpengaruh semua terhadap stunting. Faktor-faktornya tidak hanya tinggi badan, tapi ada juga tentang kecerdasan dan kemudian kesehatan anak. Itu semua berpengaruh pada stunting. Bahayanya apa? Nah, ini saya tambahkan, biasanya tinggi badannya kurang dari 150 cm, kecerdasannya menurun. Maksudnya adalah tadi, karena 90% nutrisi kecerdasan anak harusnya dipenuhi dari usia 5 tahun, tapi karena bapak ibunya tadi ada yang tidak peka, kemudian atau anaknya nggak mau makan tapi diturutin, maka kecerdasannya berpengaruh pada saat nanti dewasa, kemudian gangguan pertumbuhan dan gangguan kesehatan. Rata-rata anak yang stunting ataupun penyebab awalnya adalah karena sering sakit. Tadi setiap minggu ini sakit, artinya kecerdasannya menurun. Minggu depannya sakit lagi, artinya juga kecerdasannya makin menurun. Jadi memang kesehatan anak itu menjadi poin penting selain untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ciri-cirinya apa sih stunting itu? Lambat tumbuh gigi, kemudian tidak merespon atau tidak fokus. Jadi tadi, diinfokan bahwa pada saat bertatapan, dia tidak berani memandang matanya. Kemudian pertumbuhannya lambat, tinggi badan, wajahnya terlihat lebih muda di usia sebayanya, kemudian pubertasnya terlambat, biasanya hormonalnya, jadi karena kurang nutrisi, biasa terganggu juga hormonnya. Kemudian di usia 80 tahun, jadi pendiam, no eye contact. Nah, cara mengatasi stunting, ini nih, tadi kunci jawabannya nih, apa aja sih saat hamil, jadi di 1000 hari pertama dari saat ibunya mengandung, minum antioksidan, minum multivitamin, dan yang paling penting adalah minum yang ada asam folat dan DHA-nya, minyak ikan. Jadi dari orang tuanya, terutama dari ibunya, penuhi gizinya untuk anaknya agar tidak melahirkan bayi yang malnutrisi. Kemudian langsung berikan IMD, inisiasi menyusui dini 1 jam pertama karena itu masih tinggi kolesterol. Kemudian ASI eksklusif lagi minimal 6 bulan, imunisasi tadi juga ternyata menjadi salah satu faktor kenapa anak bisa menjadi stunting karena imunisasinya tadi nggak lengkap, dan nutrisi yang baik, aman, serta sejak usia 1 tahun. Stop stunting pada anak, karena tadi yang kita tahu bahwa program Bapak Jokowi sendiri pun itu menyarankan bahwa stunting ini harus menjadi
kepedulian kita bersama, tidak hanya pemerintah, tidak hanya tugas orang tua, namun lingkungan di sekitarnya. Kalau kita tahu ada tetangga kita yang anaknya mempunyai tadi ciri-ciri dari stunting, berikanlah satu kotak nutrisi susu yang tepat, berikanlah susu nutrasetikal, berikanlah multivitamin, atau kalau nggak bisa, kalau kita punya makanan yang sehat, kita tahu ini tadi ada ikan teri pun ternyata yang mudah didapatkan, itu ternyata tinggi kalsium, itu kita bisa berikan kepada anak. Ingat, Starfit Nutra gain smart grow. Kenapa? Satu, gain untuk meningkatkan berat badannya. Tadi untuk mencegah berat badan yang optimal, untuk mengurangi resiko stunting. Kedua, smart, kecerdasan. Usia 1 sampai 5 tahun tadi ternyata 1000 hari pertama menentukan kecerdasan anak. 90% kecerdasan anak dimulai dari nutrisi yang tepat dari usia 2 tahun hingga 5 tahun. Kemudian grow. Jangan lupa tinggi badan itu menentukan nanti kerjaannya nih mau apa nih? Kalau ternyata anaknya cari yang mau jadi polisi, kemudian mau jadi pramugari, jadi pilot, jadi model, itu kan tinggi badan sangat mendukung. Nah, nggak mungkin pada saat kayak saya nih, kebetulan tinggi badannya di bawah rata-rata nih, Dok. Saya hanya 150 senti nih. Nah, saya mau jadi pramugari udah nggak mungkin. Nah, tapi kalau anak Anda dari kecil sudah bilang, "Mama, aku mau jadi pramugari. Papa, aku mau jadi pilot." Maka tugas orang tualah untuk memberikan nutrisi yang tepat dengan memberikan susu yang tepat kepada anaknya. Starfish Nutra adalah susu nutrasetika pertama di Indonesia. Apa sih maksudnya? Tadi sudah dijelaskan. Di dalam susu Starfish Nutra itu diberikan banyak sekali fitokimia, ditambahkan lagi bahan baku yang bisa meningkatkan nilai gizinya. Contoh, kenapa harus susu Starfish Nutra? Yang pertama, susunya berasal dari susu full cream New Zealand. Yang kedua, tinggi minyak ikan. Jadi kalau susu yang baik, tadi dijelaskan bahwa di dalam susunya sendiri, di dalam air sapinya sendiri, itu sudah mengandung banyak AA, DHA, dan omega 3. Nah, apalagi kalau ditambahkan. Jadi di UniHealth itu menambahkan 2. Susunya sudah ngambil dari susu New Zealand, kemudian ditambahkan lagi ada AA, DHA, dan omega 3. Fungsinya apa sih Mbak Nisa? Fungsinya bagus untuk konsentrasi anak, untuk kecerdasan anak. Ingat, 5 tahun pertama atau 1000 hari pertama merupakan puncak perkembangan kecerdasan anak. Sehingga di 5 tahun pertama ada tugas Anda sebagai orang tua untuk memberikan susu Starfit Nutra, memberikan susu yang baik supaya bisa meningkatkan kecerdasan anak. Kemudian tinggi protein. Fungsinya apa kalau proteinnya tinggi? Berat badan bisa ideal. Kemudian kalsium, supaya untuk memaksimalkan tinggi badan anak. Multivitamin, tadi dijelaskan bahwa vitamin, kemudian ada zinc, kemudian ada vitamin A, vitamin C, kemudian ada selenium, itu fungsinya semua untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian temulawak atau fitokimia. Fitokimia itu temulawak berfungsi untuk meningkatkan nafsu makan anak. Jadi kalau sudah diberikan, kita udah kasih makanan, Bapak Ibu udah kasih, ini makanan ya anak, tapi anaknya daya makannya aja nggak ada nih. Apa yang harus kita berikan? Berikanlah temulawak supaya nafsu makannya meningkat. Kemudian praktis, nggak perlu gonta-ganti susu karena banyak yang susu yang harus diberikan 1-3 tahun ganti susu, kemudian begitu usia 6 tahun lagi ganti susu. Nah, kalau Starfit Nutra udah nggak perlu lagi ganti susu karena ini udah lengkap nutrisinya, sudah mendapatkan sertifikasi Badan POM dan mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Harganya murah banget. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat promo-promonya itu bisa dibandingkan dengan susu sejenis bahwa ternyata susu Starfit Nutra nutrisinya udah lengkap, harganya nggak mahal. Nah, ini tadi banyak yang nanya nih, kenapa sih harus susu full cream New Zealand? Satu, karena di New Zealand itu si sapinya ini hanya mengkonsumsi rumput liar atau rumput organik yang tanpa terkontaminasi pestisida. Jadi sudah dipastikan alami tanpa bahan baku bahan kimia. Kenapa? Karena kalau misalnya sering ditambahkan pestisida, kemudian ditambahkan zat-zat aktif tertentu, maka si sapi yang dimakan akan memberikan dampak kepada susu sapi yang dihasilkan. Sehingga makanya kita pilih New Zealand, susu dari New Zealand karena memang dia sangat dijaga kualitasnya. Yang kedua, temperatur dan iklim New Zealand
membuat sapi berumput sepanjang hari tanpa gangguan. Jadi maksudnya gini nih, kalau misalnya susu itu sapi tersebut stres, sapi itu merasa di bawah tekanan dipaksa menghasilkan air susu yang banyak, maka si sapi tersebut malah terhambat ininya produksinya. Makanya harus diberi senang, dibuat relaksasi, dibiarkan merumput sepanjang hari supaya menghasilkan susu yang lebih banyak. Yang ketiga, proses sterilisasinya pun sangat diperhatikan. Jadi nggak pakai tangan sembarangan, tapi sudah menggunakan mesin sehingga cross contamination atau kontaminasi silangnya pun diturunin. Tinggi kandungan omega 3, vitamin E, beta karotin, dan asam linoleat. Jadi di dalam susu sapinya sendiri itu udah ada omega 3-nya, udah ada vitamin E-nya, udah ada vitamin E-nya dan beta karotin dan asam linoleat. Jadi tanpa sebenarnya pun di susu Starfish Nutra kita tambahin omega 3, kemudian omega 6, DHA, AA, itu dari susu sapinya pun sudah lengkap sebenarnya. Nah, cara mengatasi stunting cuma ada 2, susu Starfish Nutra sama Star Kids. Mau pilih yang mana? Pilih tadi susu Starfish Nutra minimal 2 sampai 3 kali sehari. Tadi dinyatakan bahwa susu yang bila sudah dikatakan melewati badan POM maka boleh diberikan hingga 3 hari. Tapi kalau susu yang belum ada badan POM-nya, kemudian tidak mengklaim dia itu susu nutraceutical, nggak ada tambahan yang lainnya, itu hanya maksimal boleh 2 kali sehari. Kemudian, kenapa harus ditambahkan Star Kids Gold atau Star Kids Fish Oil? Ini balik lagi kepada Bapak Ibu. Kalau memang nafsu makannya yang bermasalah, maka yang diberikan adalah Star Kids Fish Oil. Tapi kalau memang kecerdasan anak yang ingin dikejar dalam 5 tahun pertama, maka yang diberikanlah adalah Star Kids Gold. Ini ada satu video untuk anak kenapa pilih yang aman. Ya, karena tidak semua susu itu aman yang buat buah hati kita. Akibatnya apa sih kalau salah susunya nih, kalau anaknya nggak cocok sama susunya? 1, anak mudah sakit, padahal hal ini yang paling penting, kesehatan anak. Yang kedua, alergi. Ada anak-anak yang tidak cocok dengan susu tertentu, kemudian pencernaannya terganggu, bahkan bukan tidak mungkin ternyata beresiko terkena kanker. Jangan korbankan masa depan buah hati kita dengan mencoba sembarang susu. Pastikan Bapak Ibu pilih susu yang aman, yang bernutrasetika, yang gizinya lengkap, kemudian diberikan temulawak, kemudian diberikan daya tahan tubuh yang baik, supaya anaknya bisa memberikan keamanan untuk anak. Karena ada vitamin, protein, karbohidrat dalam jumlah yang tepat bisa meningkatkan berat badan. Minyak ikan, AA, DHA, berfungsi untuk nutrisi otaknya. Kalsium, zinc, multivitamin, itu bisa meningkatkan tinggi badan. Berikan minimal 2 gelas per hari untuk mencerdaskan kebutuhan anak. Gain, smart, grow. 3 hal yang dibutuhkan oleh anak. Tinggi badan, berat badan yang optimal, dan kecerdasan anak. Gain system, meningkatkan berat badan untuk usia di atas 1 tahun. Mengandung smart system, mengandung minyak ikan, AA, DHA sebagai nutrisi otak untuk 5 tahun pertama. Growth system, ada kalsium, ada zinc untuk mendukung pertumbuhannya. Untuk anak-anak, jangan main-main, pilih susu Starfish Nutra yang sudah teruji klinis, kemudian pilih yang aman karena sudah mengandung banyak sekali kebaikan-kebaikan dalam bentuk nutracetika. Sekian presentasi dari saya, sekian presentasi saya dari Dr. Rita. Ya, buat Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh di raise hand atau boleh ditulis di kolom chat.